Ya, kami sudah berada di kantor hukum Bahari. Kita akan temukan penjelasan dari kuasa hukum terdakwa yang kemudian terlibat dalam kasus peredaran sabu 402 kg yang putusannya sudah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Apa kemudian penjelasan dari kuasa hukum terdakwa yang kemudian terlibat dalam kasus penemuan 402 kg sabu yang kemudian hukuman dari vonis matinya ini dianulir, dikurangi, diperingan dari vonis mati kemudian jadi 18 tahun dari 15 tahun. Kita akan tanyakan langsung kepada kuasa hukumnya, Pak Dedi Setiadi. Pak Dedi, apa kabar? Baik. Pak Dedi, kita semua tahu bahwa Pengadilan Tinggi Bandung akhirnya sudah mengambil putusan bahwa menganulir atau meringankan dari vonis mati kepada terdakwa yang kemudian juga ini menjadi klien dari Pak Dedi. Baik. Seperti apa, Pak Dedi? Jadi begini, ya alhamdulillah kami melakukan banding itu diterima oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang menjadi bahan pertimbangan lah. Mereka ini adalah bukan gembong narkoba, mereka ini dalam penguasaan orang karena dengan butuh materi tidak sebesar yang kami bayangkan. Hari ini ada berita bahwa ini adalah sindikat ternyata bukan mereka itu. Mereka itu seorang nelayan yang mencari nafkah, yang biasanya dia bernelayan karena pada waktu itu dalam keadaan pasang, jadi ada yang menawarkan, dia tergiur untuk ikut. Artinya klien yang kemudian dibela oleh Pak Dedi dan kuasa hukum lain mungkin ia tahu kan Pak, ini merupakan barang sabu 402 kg yang kemudian kita tahu selama ini Indonesia bahkan terus memerangi hal ini. Sebagian tahu, sebagian juga ada yang tidak tahu. Jadi tahunya itu sudah di tengah laut, ya. Tapi ada yang sudah tahu bahwa itu adalah akan mengambil sabu dan sebagainya. Kami melihat putusan Pengadilan Tinggi ini, menurut kami sudah adil. Karena tidak semua yang kemarin 13 hukuman mati itu berbeda-beda. Ada yang hukuman mati, ada yang seumur hidup, ada yang 20 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 15 tahun. Ini sudah benar menurut kami karena setiap kejahatan itu tidak bisa disamaratakan sesuai peran-perannya lagi. Mereka mengambil peran dalam kasus peredaran narkotika yang menjadi musuh Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, Pak Dedi. Memang betul, karena sebagai pengacara berhak untuk membantu mereka. Dalam kejahatan itu kan bermacam-macam. Dan ini poin kemudian yang diajukan oleh kuasa hukum 6 terdakwa ya Pak. Baik, kepada Pengadilan Tinggi dalam banding itu, ini yang kemudian disampaikan. Poin-poin apa saja? Pada waktu menyampaikan memori itu minta keadilan, bahwa kami tidak mau mereka itu disamakan dengan gembong narkoba internasional atau yang lain-lainnya lah. Hukumannya jangan sama lah gitu. Tapi kan kita tahu Pak Dedi, bisnis narkoba ini banyak sekali uang di dalamnya. Jumlahnya juga tidak sedikit, 402 kg. Baik. Ini kan banyak tanggapan masyarakat bahwa di sini perputaran uang besar. Kami bisa membuktikan itu biaya dari kami semua, dari mulai BAP pemeriksaan pada waktu di Polda Metro Jaya, terus sampai ke kejaksaan, sampai ke pengadilan, itu biaya dari kami. Mereka nggak ada biaya, nggak ada punya uang. Oke, tapi ini sudah terjadi Pak Dedi. Dan infonya bahkan dari 402 kg, ini 60 kg-nya sudah tersebar bahkan. Ini kemudian yang dipikirkan sebagai poin untuk terus menemukan keadilan dari klien Pak Dedi. Kalau saya lihat di fakta persidangan tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terjual. Ini kan barang datang dari laut, tidak ada barang yang keluar dari situ dan itu langsung diamankan oleh kepolisian. Meskipun sebelumnya ada residivis dan itu residivis ada. Memang ada beberapa terdakwa yang pernah menjadi residivis narkoba, tetapi kan kami berikhtiar untuk membela, untuk meringankan, untuk merubah, dan ini dikabulkan oleh majelis hakim. Pak Dedi, ada juga kemudian pihak-pihak yang merasa kecewa melihat adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung ini. Ini sudah ditangkap, diketahui oleh Pak Dedi dan juga kuasa hukum lain? Sudah kami membaca juga, itu hal yang wajar. Mayoritas masyarakat mencibir kami, dan kami harus membela yang memang tidak bersalah, kita bela. Lalu bagaimana sikap kuasa hukum atas
respon pihak-pihak yang merasa kecewa, merasa ini sudah begitu sulit untuk mengungkap ini, mencoba untuk sama-sama merangi sabu, tapi kita tahu akhirnya putusan Pengadilan Tinggi Bandung seperti ini. Kalau menurut kami, mohon maaf sekali lagi, bahwa Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat memutus para terdakwa ini. Adilnya jelas ya, dari 13 ini, 3 orang hukuman mati, 1 orang seumur hidup, 2 orang 20 tahun, 3 orang 18 tahun, 3 orang 15 tahun, cukup adil. Cukup adil. Cukup adil menurut Dedi kami. dan kuasa Ya. hukum. Betul, karena menurut kami sudah masuk kepada ajas pidana. Ada peran utama, peran pembantu, ada yang lain-lain. Menurut kami. Baik. Terima kasih Pak Dedi Setiadi, Baik. kuasa hukum Ya, dari sama-sama, Mbak. terdakwa peredaran kasus Ya. sabu 402 kg. Terima Baik. kasih Pak. Itu tadi jawaban dan juga penjelasan dari kuasa hukum terdakwa yang kemudian terlibat dalam peredaran sabu 402 kg yang kemudian sudah diputuskan hukumannya oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Kita akan temukan fakta berikut.